Bagaimana KY ketika diberikan kewenangan dalam konteks pengawasan, ya, menjaga keluhuran harkat dan martabat para hakim itu tidak berjalan. Belum lagi ketika misalnya ada proses seleksi yang ada di KY yang kita tidak tahu juga, bahkan di Komisi 3 tadi sudah disampaikan, bahkan kita kembalikan semua. Tapi bagaimana untuk menjaga keluhuran dan harkat dan martabat hakim itu sendiri dalam konteks integritasnya, sehingga hakim-hakim itu tidak ada yang bermasalah, kan begitu, ada yang bercerai apa segala macam karena ada hakim mengganggu apa istrinya orang lain dan sebagainya. Gimana integritasnya? Bagaimana hakim yang diberikan kepercayaan sebagai kalau sering dikatakan sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini. Nah, gimana sebagai wakil Tuhan kalau harkat dan martabatnya tidak dijaga dengan baik? Dan di mana keberadaan KY dalam melakukan konteks pengawasan seperti ini? Ini kan harus ada program, ada kegiatan, outputnya apa gitu loh. Ini kan harus jelas di situ. Anggaran dari tahun ke tahun habis, tapi tidak ada hasil yang didapatkan dari situ. Ini uang rakyat, Pak, yang harus dipertanggungjawabkan. Keadilan tidak boleh menemui jalan buntu. Luar biasa itu. Saya kira itu inspirasi ya, bagi para aparat penegak hukum. Memang akhir-akhir ini ya, utamanya dalam dunia penegakan hukum, para hakim cukup banyak kita mendapatkan berbagai informasi baik dari media maupun dari masyarakat ya, tentang layanan-layanan yang diberikan dalam konteks penegakan hukum yang belum mendapatkan rasa keadilan, sehingga banyak sekali kita lihat ya, baik di media sosial, bahkan putusan-putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum masih tetap dipersoalkan kembali. Nah, ini kan dalam konteks kepastian hukum seperti ini, bagi masyarakat, para pencari keadilan ini tidak ada jalan akhirnya. Nah, dalam konteks ini saya coba ke Sekjen Sekma ya, Sekretaris Mahkamah Agung. Karena kita bicara masalah anggaran ya, sesuai dengan apa yang dipaparkan tadi, saya memahami dan menghargai paparan yang disampaikan dalam ruangan ini, baik dari Mahkamah Agung, KY maupun MK, terkait masalah program penegakan dan pelayanan hukum. Ketika kita bicara masalah penegakan ya, itu kan tertuju pada aparatnya, begitu pula dalam konteks pelayanan hukum. Bicara masalah hukum tentunya kan kita juga paham ya, bahwa semua akan bermuara pada bagaimana untuk mendapatkan rasa keadilan, bagaimana hukum memberikan kemanfaatan, dan bagaimana hukum itu mendapatkan kepastian ya, bagi para pencari keadilan. Namun dalam beberapa dari paparan yang saya baca secara singkat, memang belum terasa bagaimana implementasi ya, dielaborasi terkait dalam konteks penegakan hukum dan pelayanan hukum ini untuk didapatkan para pencari keadilan. Contoh kecil aja yang saya ingin sampaikan. Di beberapa daerah bagaimana masyarakat dalam hal mendapatkan layanan hukum secara optimal ya, di berbagai daerah ini Pak Sekma ya, khususnya di daerah Sulawesi Tengah. Saya ambil contoh lah Sulawesi Tengah, kebetulan dapil saya ya. Itu kan daerah-daerah pemekaran di sana dan geografisnya sangat sangat luas sekali, dan hampir beberapa kabupaten di sana belum ada pengadilan tingkat pertamanya. Katakanlah daerah Kabupaten Sigi, dari Banggai Kepulauan, Banggai Laut dan sebagainya, sehingga masyarakat dalam hal mendapatkan layanan hukum itu sangat sulit sekali. Harus ke kabupaten lain karena di situ ada pengadilan negeri. Nah, bagaimana bisa masyarakat mendapatkan layanan hukum yang baik ketika sarananya sendiri itu tidak disediakan, menurut itu.
Nah, dalam forum ini Pak Sekma saya meminta ya supaya ini badilumnya ini ada Pak ya? Ya? Nggak ada Pak badilumnya. Ini memang kurang respon ini. Lebih respon ini badilanya, Badan Peradilan Agamanya. Justru beberapa daerah pengadilan agama ini pembangunan infrastrukturnya cukup baik di beberapa daerah, katakanlah seperti itu ya. Tapi peradilan umumnya ini nggak ada. Nah Pak Sekma saya minta dalam forum ini supaya itu menjadi perhatian ya, untuk peradilan-peradilan umum khususnya daerah-daerah pemekaran, yang saya titip juga untuk daerah Sulawesi Tengah menjadi perhatian. Karena ini letak geografisnya sangat jauh ketika masyarakat untuk mendapatkan layanan hukum. Karena ini masuk dalam program. Ya. Bagaimana masyarakat mendapatkan layanan hukum yang optimal dalam konteks penegakan hukum. Ya. Ini titipan saya, Pak Sekma. Ya. Beberapa kabupaten di daerah Sulawesi Tengah. Belum lagi dalam kaitan masalah tadi sudah disinggung oleh Pak Hinca. Ya. Kalau tadi Pak Pak Wayan mengatakan dalam konteks pengawasan ini baik dari Bawas maupun dari KY, ya, bahkan KY antara ada dan tiada. Ini satu kalimat Pak, tapi ini sangat dalam ini. Ya, kalau Pak Wayan sudah menyampaikan itu KY ini antara ada dan tiada, ini sangat dalam Pak. Ya. Dan saya kira kita juga merasakan itu. Bagaimana KY ketika diberikan kewenangan dalam konteks pengawasan ya, menjaga keluhuran harkat dan martabat para hakim itu tidak berjalan. Belum lagi ketika misalnya ada proses seleksi yang ada di KY yang kita tidak tahu juga, bahkan di Komisi 3 tadi sudah disampaikan, bahkan kita kembalikan semua. Nah ini kan jadi bahan evaluasi bagi KY, ya. Jangan lalu kemudian ada program di sini menyangkut masalah penguatan lembaga kekuasaan kehakiman, ya. Dalam diimplementasikan dalam penguatan kelembagaan hukum. Ini kan ada program yang disampaikan di sini. Tapi bagaimana untuk menjaga keluhuran dan harkat dan martabat hakim itu sendiri dalam konteks integritasnya, sehingga hakim-hakim itu tidak ada yang bermasalah, kan begitu. Itu kan tugasnya KY di situ. Sehingga tadi yang dilaporkan oleh Pak Wayan itu ada yang bercerai apa segala macam karena ada hakim mengganggu istrinya orang lain dan sebagainya. Di mana integritasnya? Bagaimana hakim yang diberikan kepercayaan sebagai kalau sering dikatakan sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini, nah gimana sebagai wakil Tuhan kalau harkat dan martabatnya tidak dijaga dengan baik? Di mana keberadaan KY dalam melakukan konteks pengawasan seperti ini? Jadi jangan lalu kemudian ini hanya seremoni aja kalau disampaikan oleh pimpinan tadi, seakan-akan ini adalah program-program ini hanya menghabiskan tapi tidak ada output. Ini kan harus ada program, ada kegiatan, outputnya apa gitu loh. Ini kan harus jelas di situ. Anggaran dari tahun ke tahun habis, tapi tidak ada hasil yang didapatkan dari situ. Harus terukur Pak, terukur betul. Jadi jangan hanya tiap tahun mengajukan anggaran. Ini kan anggaran KY 167 miliar, lalu kemudian minta penambahan 116 miliar. Begitu. Ini uang rakyat Pak, yang harus dipertanggungjawabkan. Sekali lagi saya minta ke KY supaya betul-betul tunjukkan eksistensi kelembagaan ini, sehingga kata Pak Wayan jangan lagi ada kata antara ada dan tiada. Itu untuk KY, ya. Sehingga hakim-hakim yang selama ini menjadi sorotan, ya, berapa hakim yang ada di KPK, berapa hakim yang dipersoalkan,
yang dari sisi perbuatan-perbuatan tercela. Terkait dengan MK, saya memberikan penghargaan. Kita sangat memahami peranan MK ini ya, sangat luar biasa dalam hal menjaga demokrasi ya. Baru-baru ini kita semua tidak ada hal-hal yang betul-betul walaupun ada catatan-catatan, tapi saya kira dalam situasi yang kondusif ya dalam negara kita ya terkait masalah pesta demokrasi ini, dan itulah yang memang juga kita harapkan bahwa MK ini adalah suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan ya. Saya kira memang para negarawan-negarawan sana juga kita sangat berharap bahwa sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki dapat memberikan katakanlah rasa keadilan dalam konteks penegakan hukum. Pak, kayak ada yang saya mau titip Pak, kawan-kawan di Mahkamah Konstitusinya, utamanya para panitra ini kan juga kerjanya sangat luar biasa Pak ya, sangat luar biasa, siang malam di samping hakim apa segala macam. Tapi ternyata panitra ini kan masih PLT, belum definitif. Begitu pula para tunjangan-tunjangannya yang ada di situ. Padahal mereka ini kerjanya sangat luar biasa. Saya mohon Pak supaya ini segera diusulkan. Ya, beliau adalah manusia yang juga harus mendapatkan penghargaan. Sudah menunjukkan dedikasinya yang begitu tinggi siang dan malam. Ya, begitu banyak perkara yang ditangani, tapi juga belum ada kepastian tentang eselon mereka. Saya mohon lewat Pak Sekjen supaya segera diusulkan supaya panitra ini ada definitif, dan begitu pula para tunjangan-tunjangannya itu menjadi perhatian. Saya kira itu pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.